He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, semua orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Dan banyak hal, banyak cara yang dilakukan oleh orang demi mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Seperti bekerja keras untuk mendapatkan sebuah rumah mewah, mobil mewah, untuk mendapatkan sebuah popularitas. Nah, itu semua dilakukan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Masih banyak hal lagi yang dilakukan oleh orang-orang demi mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, di dalam Mazmur pasal 32 yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini juga, sang penulis mengungkapkan siapa orang yang berbahagia, kenapa dia berbahagia. Nah, di ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Selagi Engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Pada bagian ini pemazmur mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya, diampuni kesalahannya. Dan pemazmur sendiri mengalami itu karena dosanya, kesalahannya telah diampuni oleh Tuhan. Yang menjadi kebahagiaan bagi dia adalah kesalahannya diampuni, bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan kesenangan duniawi yang memberikan dia kebahagiaan, tetapi dia bahagia. Ada sebuah kebahagiaan ketika dosanya diampuni. Ada satu sukacita di dalam dirinya. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dia menyadari itu. Dan dia datang kepada Tuhan dan dia terbuka di hadapan Tuhan mengenai keberdosaannya, mengenai kesalahannya. Dan dia mengalami yang namanya pengampunan daripada Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan inilah yang memberikan dia sebuah kebahagiaan, suatu keterbukaan di hadapan Tuhan, dan sebuah kesadaran dan penyesalan. Tidak hanya sampai situ, tetapi bagaimana dia mau berubah, bagaimana dia mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan telah mengampuni dirinya, dan ini sebuah kebahagiaan bagi sang pemazmur. Bapak Ibu, pemazmur tidak hanya mengungkapkan mengenai kebahagiaannya, kebahagiaan ketika dosanya diampuni, ketika kesalahannya diampuni. Tetapi pada bagian ini pemazmur juga membagikan pengalamannya ketika dia hanya berdiam diri. Pada saat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, melakukan pelanggaran,
Dia tidak mengaku dosa, dia hanya berdiam diri, dia mengalami yang namanya tekanan, ketidaktenangan di dalam dirinya. Di ayat 3 dia mengatakan bahwa selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ada pergumulan, ada tekanan di dalam dirinya ketika dia melakukan pelanggaran, tapi dia tidak datang kepada Tuhan, dia tidak mengakui pelanggarannya, kesalahannya, dia mengalami sebuah tekanan di dalam dirinya. Karena itu di dalam ayat 5 dia mengatakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Jadi di sini pemazmur menyadari bahwa ada perlunya sebuah pengakuan, perlunya sebuah keterbukaan di hadapan Tuhan bahwa dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Karena itu dia mau mengaku segala kesalahannya. Pemazmur juga percaya bahwa Allah akan mengampuni dia. Dia datang kepada Tuhan dan dia mengakui segala kesalahannya. Seharusnya ini juga hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan Maha Tahu, jadi Tuhan tahu kok apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan juga perlu kita datang dan mengaku kesalahan kita. Kalau kita melakukan kesalahan lalu kita hanya berdiam diri dan tidak datang kepada Tuhan. Itu sama halnya dengan kita tidak mengakui kesalahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, artinya kita mau mengakui segala pelanggaran kita. Kita mengakui segala perbuatan kita dan kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu pemazmur melalui bagian ini dia mengajak setiap pembacanya, mengajak setiap kita untuk melakukan hal yang sama juga. Tidak berdiam diri ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan sebuah pelanggaran, tetapi kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau membuka diri kita. Kita mau mengakui segala pelanggaran kita, segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang mengampuni. Sudah terbukti ketika umatnya melakukan pelanggaran, ketika umatnya memberontak, melakukan ketidaktaatan, sehingga dampaknya adalah, akibatnya adalah dia dihukum karena dosa kesalahan. Tetapi dia mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri yang menanggung segala kesalahan kita. Melalui pengorbanannya dosa kita diampuni. Bukankah ini juga sebuah sukacita bagi kehidupan kita hari ini? Bukankah ini juga sebuah kebahagiaan? Karena Allah telah mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita sudah diampuni dosanya, kita sudah menjadi anaknya, kita sudah menjadi orang-orang diselamatkan. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga masih sering melakukan yang namanya dosa. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang kita lakukan? Mari kita juga mau meneladani si pemazmur. Ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kita harus mengalami yang namanya kesadaran diri. Kita mau datang kepada Tuhan, membuka diri kita di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita dibebaskan dari yang namanya belenggu-belenggu dosa, rasa bersalah. Kita diberikan pengampunan dan diberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita mau selalu datang kepada Tuhan setiap kali kita melakukan pelanggaran. Kita juga tidak terus-menerus mau membiarkan diri kita untuk melakukan yang tidak benar, melakukan yang tidak berkenan. Tetapi kita menjalani kehidupan kita dengan sebuah kerinduan bahwa kita mau selalu menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang telah mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau hari ini kami masih melakukan yang tidak berkenan kepadamu.
Berikan kami sebuah kepekaan hati, berikan kami sebuah kerinduan ketika kami melakukan kesalahan, kami mau datang, kami mau mengakui segala pelanggaran kami ya Tuhan. Tolong kami sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa melakukan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.